Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sridayu, NIM 233380005. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep model pengembangan kewirausahaan yang telah saya buat. Pertama, kita akan mulai dari pengertian usaha. Pengertian usaha yaitu kegiatan dengan menggunakan tenaga, pikiran, atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Usaha juga berpengertian melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Lalu ada teknik pembangunan usaha. Ada 3 teknik, yaitu perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, dan perluasan dengan kerjasama. Perluasan skala usaha terdapat produktivitas modal dan tenaga kerja, biaya tetap dan biaya variabel, biaya rata-rata, skala produksi yang paling menguntungkan. Sedangkan perluasan cakupan usaha dapat dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Perluasan dengan kerjasama, kita dapat menjalin kerjasama antaranya itu joint venture, merger, holding company, sindikat, dan juga kartel. Ada beberapa tahap pengembangan usaha, yaitu memiliki ide usaha, penyaringan ide dan konsep usaha, pengembangan rencana usaha, dan pengendalian usaha, implementasi rencana usaha, dan pengendalian usaha. Kemudian akan terjadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kemajuan akan terjadi lebih lambat dari yang diantisipasi. Batas nyaman yang mencakupi harus selalu dimasukkan ke dalam perencanaan dan menyiapkan jadwal tahapan yang penting. Jika ingin melaksanakan usaha, ada baiknya kita mempunyai strategi yang jelas. Berikut beberapa jenis-jenis strategi, yaitu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi intensif, dan strategi bertahan. Produk dan pasar. Produk berwujud berupa benda. Produk dibagi dua, yaitu berwujud berupa benda dan tidak berwujud berupa jasa. Unsur yang dapat membentuk pasar yaitu terdapat orang atau pribadi, kebutuhan serta keinginan, dan juga daya beli. Strategi pembangunan selain jenis-jenis strategi tadi, ada juga strategi pembangunan dalam Islam. Sebelum memulai bisnis, pebisnis harus menyusun dan menetapkan melaksanakan strategi bisnis terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi 5 sikap utama, yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah, dan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya itu rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha yaitu terdapat visi misi unit bisnis yang bertujuan untuk membedakan unit bisnis tersebut dengan yang lainnya. Analisis lingkungan eksternal, dengan melakukan ini akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Analisis lingkungan internal dapat menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan saran dapat memudahkan untuk perencana, melaksanakan, dan pengendalian. Melaksanakan strategi atau implementasi. Strategi yang jelas dan pendukung yang matang mungkin tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal melaksanakan dengan cermat. Perumusan strategi, merancang strategi untuk mencapai tujuannya. Pengendalian selama melaksanakan strategi, perusahaan perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangannya, baru di lingkungan internal serta eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas merangkum episode 3, menciptakan 100.000 entrepreneur muda di Sumatera Barat. Di dalam episode 3, pendekar bisnis mengundang orang nomor 2 di Sumatera Barat, yaitu Wakil Gubernur Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu Insinyur Audi Jainaldi diminta untuk berbagi mengenai program Pemprov Sumbar dalam menciptakan 100.000 pengusaha muda. Yang dia menjelaskan bahwa
Saat ini jumlah pengusaha per penduduk Indonesia baru mencapai 2-2,5% dari 270 juta penduduk. Sementara di negara tetangga kita seperti Thailand yang sudah 5%, Malaysia 7%, Singapura 11%, dan Cina 14%. Menurut Pak Wagub, Indonesia membutuhkan setidaknya 3,5-4% penduduknya untuk menjadi pengusaha agar perekonomian nasional kuat. Itu berarti sekitar 10-12 juta pengusaha dari total penduduk. Untuk itu, Pemprov Sumbar menargetkan 100.000 pengusaha muda dalam 3,5 tahun ke depan sebagai langkah awal. Pengusaha di sini dimaknai sangat luas, bukan hanya yang punya omset besar, tapi juga pelaku UMKM. Strategi yaitu yang pertama, sosialisasi masif ke perguruan tinggi yang memiliki banyak mahasiswa seperti UNP dengan 45.000 mahasiswa. Mahasiswa dinilai lebih terbuka dan progresif dalam berpikir. Selain itu, dosen-dosen pengusaha juga akan dilibatkan dalam pengajaran. Bukan hanya dosen biasa, kedua Pemprov juga akan meluncurkan aplikasi mobile sebagai wadah interaksi dan informasi bagi calon pengusaha muda. Di aplikasi itu bisa mendaftar dan branding produknya. Bapak Wagub juga mencontohkan dirinya dulu sempat mengadakan kontes Entrepreneur Successful Challenge di Instagram pribadinya. Hasilnya bisa menjaring 100 peserta dalam waktu singkat, yang membuktikan antusiasme generasi muda untuk terjun ke dunia wirausaha sangat besar. Yakni targetnya mencapai 100.000 pengusaha muda sangat realistis dan bisa dicapai. Ditekankan bahwa menciptakan entrepreneur bukan berarti mengubah atau yang bukan pengusaha menjadi pengusaha, tapi membantu UMKM yang sudah ada untuk go modern, digitalisasi, branding, dan meningkatkan value-nya. Membantu yang sudah jalan untuk naik kelas, inilah yang disebut sebagai leveling up atau scaling up. Karena ini memerlukan kerjasama banyak pihak, termasuk perguruan tinggi, Pemda, Kemenpar, bank, dan institusi keuangan non-bank. Selanjutnya, Pak Wagub menjelaskan bahwa sebenarnya sangat sulit membangun industri besar di Sumbar karena keterbatasan bahan baku. Industri hanya menyumbang 25% pada PDRB Sumbar, tidak seperti Jawa Barat yang bisa sampai 30-40%. Bagi anak muda, Pak Wagub menekankan pentingnya untuk memiliki pola pikir positif, bahwa semuanya bisa dicapai asal mau berusaha. Singkatnya, program 100.000 pengusaha pemuda ini bukan sekadar omong kosong, tapi didukung strategi implementasi yang matang dari Pemprov Sumbar. Target ini sangat realistis jika semua elemen masyarakat untuk berkontribusi. UNP sebagai kampus dengan 45.000 mahasiswa juga diharapkan dapat mengambil peran penting dalam program ini. Misalnya, dengan memetakan alumni yang kini menjadi pengusaha sukses, kemudian diundang untuk berbagai pengalaman kepada adik tingkat. Demikian ringkasan panjang lebar ceramah dari Bapak Insinyur Audi Jainil SPMC MIPN ASEAN selaku Wakil Gubernur Sumatera Barat. Beliau menekankan urgensi meningkatkan jumlah pengusaha agar perekonomian Sumbar lebih solid. Strategi dan arah implementasinya juga sudah disiapkan secara matang. Tinggal bagaimana partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait untuk mewujudkan mimpi indah ini. Semoga visi membentuk 100.000 pengusaha muda ini dapat terjadi dalam tempo setengah tahun dan telah mencapai targetnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.